Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali, pengampu pendidikan agama Islam di SMK Ma'arif NU Talang Kabupaten Tegal sebagai mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga. Saksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Untuk meningkat waktu, terima kasih ya Mas Rizky untuk bisa memimpin doa. Silakan. Mari teman-teman sekalian, kita berdoa dilanjut dengan pembacaan Asmaul Husna dan Shalawat Nariyah. Berdoa dimulai. Terima kasih. Anak-anakku yang tercinta, hari ini adakah yang tidak berangkat? Semuanya hadir, Pak. Oke. Alhamdulillah hari ini berangkat semuanya ya. Anak-anakku yang tercinta, minggu kemarin kita untuk mengingat pelajaran yang kemarin, adakah yang tahu materi apa yang kita bahas minggu kemarin? Saya, Pak. Minggu lalu kita mempelajari tentang memenuhi janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib orang lain. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Mbak. Adakah yang ingin menambah lagi? Cukup? Cukup. Terima kasih. Untuk hari ini kita akan mempelajari masalah akhlak madhumah yang keterkaitannya dengan perkelahian. Sebelum Bapak mulai, adakah teman-teman yang tahu dan memahami apa itu perkelahian? Saya Pak, perkelahian antar pelajar diantaranya perkelahian antar sekolah atau tawuran dan Mas Reza ya namanya? Mas Reza. Di antaranya apa tadi? Ayo. Membuli. Membuli itu tidak boleh menyakitkan. Ya. Tawuran tidak boleh. Ya. Apa hebatnya sih ketika kita suka
itu punya harapan ya, dengan tujuan yang pertama, peserta didik itu mampu memecahkan perkelahian antar pelajar ya. Yang kedua, peserta didik diharapkan itu mampu membuat konten yang positif ya, yang mana mengatasi masalah perkelahian antar pelajar. Selanjutnya yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bahwa agama kita ya, agama Islam dan bahkan seluruh agama itu melarang melakukan yang namanya perkelahian antar pelajar. Yang keempat ya, peserta didik dapat membiasakan ya dengan sikap atau aturan yang ada. Tadi kita sudah membahas masalah prolog tentang perkelahian. Nanti Bapak akan menyampaikan PowerPoint. Tolong dicermati ya, biar nanti bisa dipahami. Menghindari akhlak madhumah ya. Di sini kita mengambil yang perkelahian antar pelajar. Ini ada gambaran seperti ini ya, gambaran yang mana siswa SMA maupun SMK ya, ini melakukan perkelahian. Ini contoh perbuatan yang tidak baik. Akhlak madhumah ya, akhlak madhumah itu apa ya? Yaitu segala bentuk perilaku atau sifat tercela yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sudah jelas bahwa akhlak madhumah ini dilarang. Kemudian semua itu ya tercantum dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai seluruh hadis Nabi itu melarang yang namanya perilaku buruk. Ya, lanjut. Perkelahian antar pelajar. Secara pengertian perkelahian itu secara bahasa bermakna pertengkaran, cekcok, ya, cekcok perkelahian yang dilakukan baik secara individu maupun ramai-ramai. Ya, kalau orang Jawa mengatakan secara individu, senggel, satu lawan satu. Sekarang faktor penyebab perkelahian. Yang pertama, faktor dari dalam diri seorang pelajar, diri kita masing-masing. Faktornya apa saja? Yaitu sesuatu yang tidak jelas atau perbuatan yang kadang sepele. Contoh, saling mengejek. Faktor dari luar diri seorang pelajar ini disebabkan karena lingkungan keluarga, ya, orang tuanya dibully, ikut emosi anaknya. Selanjutnya faktor kemajuan teknologi, di antaranya apa? Cara menggunakan media sosial yang berbeda tanggapan inilah. Lanjut. Larangan berkelahi dan bermusuhan. Di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 58 jelaskan, orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat atau laki-laki muslim atau wanita muslimah ya, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata. Lanjut. Cara menghindari perkelahian ya. Yang pertama, kendalikan emosi, gunakan komunikasi yang baik. Kemudian hindari provokasi dan balas dendam. Berteman dengan orang positif. Kemudian yang terakhir, libatkan guru atau orang tua jika ada masalah. Kesimpulannya bahwa akhlak madhumah itu bisa merusak diri.
sinyal yang baik. Ya, jangan sampai kita salah menggunakan. Ya. Sampai di sini apa yang Bapak sampaikan keterkaitan dengan slide presentasi ini ya. Adakah yang mau ditanyakan? Saya Pak. Ya, silakan Mbak Lulu. Di antara ketiga faktor penyebab perkelahian antara pelajar, manakah yang lebih dominan? Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Lulu. Di antara ketiga komponen ini yang paling dominan pertanyaan antar pelajar apa? Ada yang mau membantu? Ada yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya, silakan Mas Iqbal. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar ketiga itu faktor dari dalam diri pelajar, faktor dari luar diri pelajar di kemajuan teknologi. Kita kasih tepuk tangan buat Mas Iqbal dan Mbak Lulu ya. Ini ya, ada faktor diri pribadi, faktor teman dan sebagainya, dan lingkungan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ini kita buat kelompok ya. Nanti kelompoknya saya sebutkan. Kita akan membahas nanti masalah materi aja saya bagikan dan LKPD kita bagikan ya. Silakan rapat. Ini saya bagi ya LKPD dan materi ajar. Nanti kalian diskusikan ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Silakan diskusikan yang ada di LKPD. Di dalam materi ajar itu ada ya. Kalian boleh mencari referensi dalam internet. Silakan. Ya. Ayo, sudah sampai mana? Sudah sampai mana kelompok ini? Ya, selesaikan ya. Ayo, ini baru sedikit, selesaikan ayo. Oke, Pak. Kelompok 4, ayo selesaikan. Sudah selesai ya? Sudah. Silakan kelompok untuk maju ke depan ya. Dari kelompok 1 untuk bisa mempresentasikan. Kelompok 1. Karangan menyakiti sesama muslim. Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh menjaliminya dan tidak boleh membiarkannya tersakiti. Artinya, perselaian itu ada termasuk bentuk menjalimi saudara sendiri. Oke, dari teman ini sudah memaparkan. Dari teman-teman kelompok, adakah yang ingin ditanyakan dari hasil diskusinya kelompok 1? Silakan. Silakan. Saya Pak, Ya, Mas Noval, silakan. saya masih bingung perihal psikologis dan mental dari perkelahian antar pelajar. Bisa diberikan penjelasan lebih lanjut? Silakan bisa jawab lagi ya. Masalah mental dalam perkelahian. Saya Pak. Ya. Dampak psikologis mengacu pada efek yang terjadi pada psikologi seseorang, yaitu pikiran, perasaan, dan perilaku. Sedangkan dampak mental merujuk pada perubahan atau gangguan pada kesehatan jiwa atau fungsi mental seseorang akibat suatu pengalaman, kondisi, atau tekanan tertentu. Terima kasih, tepuk tangan buat
Semuanya sudah paham ya? Sudah paham ya? Bisa kembali ke tempat mejanya masing. Terima kasih. Siapa kita? SMK? Bisa. Terima kasih ya. Sekarang silakan masing-masing kelompok membuat kesimpulan apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menyimpulkan materi hari ini. Silakan. Terima kasih, waktu habis. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Rizky. 1. Perkelahian antar pelajar adalah pertengkaran atau perkelahian yang biasanya dilakukan secara individu atau beramai-ramai melibatkan 2 pelajar atau banyak pelajar. 2. Faktor penyebab perkelahian antar pelajar ada 3, yaitu faktor dari dalam diri pelajar, faktor dari luar diri pelajar, dan kemajuan teknologi. 3. Larangan untuk tidak melakukan perkelahian antar pelajar tertuang dalam surat Al-Azhar ayat 33. 4. Dampak yang ditimbulkan dari perkelahian antar pelajar diantaranya adalah dampak secara individu, keluarga, atau masyarakat, serta sosial dan kemanusiaan. 5. Solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah perkelahian antar pelajar adalah upaya pencegahan, upaya pemulihan. Sudah, Pak. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan buat Mbak. Silakan untuk kelompok yang lain bisa dikumpulkan sini ya. Sebagai refleksi terakhir, ya. Kelompoknya dikumpulkan ya. Terima kasih. Bapak ucapkan terima kasih dan selamat ya. Kalian telah mempelajari materi perkelahian ini dengan serius ya. Semoga apa yang kita pelajari kita mendapatkan ilmu yang baik dapat kita terapkan di rumah, di sekitar kita dan di masyarakat ya. Itu ya. Ya. Untuk pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas masalah minuman keras ya, minuman keras. Sekarang siapkan ya, kita akhiri dengan doa. Mas Rizky untuk bisa memimpin. Mari teman-teman sekalian, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.